You wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, kembali lagi di channel admin. Di video kali ini admin akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-214 part yang kedua. Sebelum kita masuk kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi kalau kalian suka spoiler dan alur cerita anime, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan share. Di part yang pertama kemarin diperlihatkan bahwa di mana Amado akan memastikan dengan matanya sendiri tentang fenomena yang akan terjadi pada tubuh Kawaki. Tidak berselang lama setelah Amado mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja karma Kawaki langsung aktif dan Kawaki merasakan kesakitan yang luar biasa. Di sana Boruto langsung saja membentak Amado dan memegang bajunya berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi pada Kawaki?" Sasuke lagi-lagi menghentikan perbuatan Boruto, dan Amado pun menyuruh Boruto tenang dan mengatakan bahwa ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Tiba-tiba saja karma yang dimiliki oleh Kawaki menghilang dan Kawaki pun langsung jatuh pingsan. Sembari Boruto dan Hokage ketujuh menyuruh Kawaki bangun. Tapi sepertinya Kawaki sudah hilang kesadaran, dan Amado pun mengatakan bahwa bukan hanya segel karmanya yang berhenti aktif, lihatlah baik-baik telapak tangan kiri dari Kawaki. Boruto melihatnya bahwa karmanya menghilang 100%. Pindah kembali ke lokasi baku hantam, semua api yang dipanggil oleh Kashin Koji dari gunung berapi tiba-tiba semuanya langsung saja hilang, dan itu merupakan kekuatan yang besar sekali, dan akhirnya dia menunjukkan jati dirinya. Hokage meminta Amado menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Amado menjelaskan, sepertinya reinkarnasi Ishiki sudah selesai dengan memakai tubuh Jigen. Dan Uchiha Sasuke mengatakan bahwa itu sangat jelas. Tapi kenapa hal aneh seperti tadi terjadi pada Kawaki? Di saat yang bersamaan, itu sepertinya bukan hal yang kebetulan dan itu ada hubungannya dengan kebangkitan Otsutsuki Ishiki. Amado melanjutkan bahwa itu bukanlah hal yang kebetulan. Saat semua Otsutsuki bangkit karena memakai tubuh dan wadahnya, maka itu bisa saja terjadi. Dan aku menduga hal semacam itu merupakan fitur keamanan untuk mencegah terciptanya dua kopi dengan kepribadian yang sama. Yang terpenting sekarang adalah dia tidak lagi memiliki satu pun tubuh untuk berinkarnasi. Hokage ketujuh mengatakan, jadi kita bisa membunuh seorang Otsutsuki untuk selama-lamanya. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan bahwa wujud dari Otsutsuki Ishiki sudah muncul di hadapan Kashin Koji. Kashin Koji pun mengucapkan salam pertemuan kepada Otsutsuki Ishiki. Tidak berpikir lama, Otsutsuki Ishiki menyadari katak milik dari Kashin Koji kemudian membunuhnya di sana, dan siaran langsungnya pun berhenti. Amado kemudian berkata di ruangan Hokage bahwa sebagian besar rencananya berhasil, dan kita berhasil memancing Ishiki keluar dengan memakai tubuh Jigen, dan Kashin Koji sudah memenuhi tugasnya. Hokage berkata bahwa, apakah dia akan selamat? Amado melanjutkan bahwa sejak awal rencananya memang begitu. Kami tidak akan mengambil resiko sebesar ini jika Ishiki itu lawan yang mudah dikalahkan. Hokage ketujuh merasakan bahwa pria bertopeng itu melawan Ishiki dengan niat sungguh-sungguh untuk membunuhnya. Dan kau sudah menjelaskan semuanya kepadaku kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Amado berkata bahwa, apa maksudmu dan kenapa kau begitu peduli? Tapi Hokage ketujuh mengatakan bahwa, aku tidak tahu perasaanku. Tapi aku sangat khawatir dengannya, yaitu si pria bertopeng. Pindah kembali ke lokasi baku hantam. Di sana Kashin Koji berkata dalam hatinya bahwa jutsu yang dia miliki hampir mengecilkan semua apapun yang ada di ruangan ini. Dan mungkin saja dia berniat untuk menghancurkan seluruh dari isi ruangan ini.
Otsutsuki Ishiki kemudian berkata bahwa semua gen dan semua orang memiliki takdir yang sudah ditentukan. Orang itu memiliki takdir yang besar dan sebuah harapan perubahan. Setelah mengatakan itu, topeng dari Kashin Koji kemudian pecah dan kepalanya meneteskan darah, dan sekarang Otsutsuki Ishiki sudah tahu bahwa Amado ingin berpegangan pada takdir besar orang itu demi kemungkinan perubahan yang sangat kecil. Kashin Koji cloning dari Jiraiya, dari 3 Senin Agung. Dan aku melihatmu bahwa kau yang akan mati di sini merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh anggota genmu. Di scene yang selanjutnya diperlihatkan, setelah topeng dari Kashin Koji pecah dan kepalanya penuh dengan darah, Otsutsuki Ishiki berjalan menuju ke arahnya, dan sana Kashin Koji masih mengeluarkan elemen bola apinya. Tapi sayang sekali itu tidak mempan sedikit pun terhadap Otsutsuki Ishiki. Di level kekuatan yang dimiliki dari Jigen sebelumnya, sangatlah berbanding jauh, kata Kashin Koji. Di sana Otsutsuki Ishiki berkata bahwa, apapun yang kau lakukan kau tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Karena seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan besar, dan justru karena itu hanya masalah waktu saja sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku. Mungkin aku hanya bisa hidup 2-3 hari lagi. Dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki karena kelicikan kalian bersama Amado. Kashin Koji berkata bahwa kau tidak akan bisa bangkit lagi, dan riwayatmu akan tamat, dan aku akan menyelesaikanmu di tempat ini. Otsutsuki Ishiki berkata kepada Kashin Koji bahwa dia sangat bodoh, dan belum mengerti kenapa Amado kabur ke Konoha. Karena dia berniat meminta bantuan kepada Tuan Hokage dan Uchiha. Amado tahu kau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkanku. Maka Amado melakukan hal itu, artinya Kashin Koji, kau sudah memenuhi peranmu di saat kau memaksa aku keluar dari tubuh Jigen. Kenyataannya, kata Otsutsuki Ishiki, bahwa dia akan membuat Kashin Koji paham dengan perkataannya dan tidak mampu menjadi seorang alat yang disebut sebagai pahlawan shinobi. Bahkan Otsutsuki Ishiki merendahkan dengan menyebutkan, Kashin Koji tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan, dan mereka pun melanjutkan baku hantamnya. Di ruangan Hokage terlihat, sepertinya Amado diberikan gulungan tentang jaminan dirinya di desa Konoha. Tapi sebelum itu Amado harus mendapatkan izin dari Shikamaru dan Naruto untuk bisa selangkah keluar dari desa, dan Katasuke mengizinkan Amado untuk memakai fasilitas penelitian yang ada di desa Konoha. Dengan syarat Amado juga harus menyerahkan teknologinya kepada Konoha tanpa terkecuali. Dan itu pun diterima dengan lapang hati oleh Amado. Setelah semua itu, Shikamaru pun menyuruh Amado untuk melepaskan bom yang ada di leher Shikadai. Tapi Amado memberikan kata-kata kejutan bahwa lilitan bom yang ada di leher Shikadai hanyalah sebuah hiasan dan itu hanya gertakan semata. Maka semua yang ada di ruangan Hokage kaget dan mengatakan bahwa, apa yang akan kau lakukan jika kami sadar akan hal itu? Amado kemudian mengatakan bahwa, itu tidak akan pernah terjadi. Entah kalian menduga itu bom palsu atau asli. Saat kalian melihat bom asli meledak, kau tidak akan bisa mengira semuanya dengan pasti dan itu terlalu beresiko. Dan di sana Amado melanjutkan tentang bagian yang sulit belum dimulai. Kashin Koji tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Hanya kalian berdua yang mempunyai peluang tersebut. Hokage mengatakan bahwa, jika kami datang ke sana, mungkin kami bisa mengalahkan Otsutsuki Ishiki dan meraih keuntungan kemenangan. Tapi Amado tidak menyarankan hal itu. Karena Ishiki punya satu target sekarang, yaitu mengambil Kawaki. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sisa hidup dari Otsutsuki Ishiki setelah keluar dari tubuh Jigen hanya tinggal beberapa hari saja. Dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Dia pasti berniat menanamkan karma baru ke dalam tubuh Kawaki sebelum dia hancur.
agar dia bisa menjadikan Kawaki sebagai wadahnya lagi dan dia akan memprioritaskan hal itu di atas semuanya. Jadi walaupun kalian bergegas ke sana, dia tidak punya alasan melawan kalian. Dia mungkin mengabaikan kalian dan berteleportasi ke desa Konoha dengan cepat dan mencari di mana Kawaki berada. Jadi selama Kawaki ada di sini, kau tidak bisa menghindar darinya. Mungkin kalian sudah bisa memulai evakuasi kepada semua warga desa Konoha. Shikamaru kemudian menyuruh Sai melakukan tugas evakuasi tersebut, dan Hokage ketujuh kelihatan panik. Entah apa yang akan dilakukan selanjutnya, tapi Amado memberikan saran bahwa sembunyikan Kawaki di suatu tempat. Tapi jika lokasinya ketahuan, Tuan Hokage dan Sasuke Uchiha yang punya kekuatan tempur terbesar di desa ini harus melindungi dengan sekuat tenaga. Dan kalian berdua tidak boleh menjauh dari Kawaki. Kita akan terhindar dari itu jika hidup Ishiki cepat habis. Tapi apapun itu, kita akan kalah jika Kawaki ditanami segel karma yang baru. Jadi kalian harus kalahkan Ishiki sebelum itu terjadi dan entah apapun yang akan terjadi. Pindah kembali ke momen baku hantam. Kashin Koji mengeluarkan mode Senin yang terakhir untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Dengan mengeluarkan jutsu api raksasanya kemudian sembari melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Otsutsuki Ishiki. Tapi itu semua sia-sia karena kekebalan tubuh dan juga kekuatan dari Ishiki sudah melampaui dewa. Sampai Kashin Koji kehabisan akal dan memanggil 5 penyembah dewa api. Tapi dikatakan oleh Otsutsuki Ishiki bahwa, kau sungguh lawan yang membosankan. Api semacam itu tidak akan mempan terhadapku. Tapi Kashin Koji mengatakan bahwa yang membosankan adalah dirimu. Sambil mengeluarkan Rasengan raksasa. 2 serangan yang dilancarkan Kashin Koji api penyembah dewa dan juga Odama Rasengan membuat Otsutsuki Ishiki mengeluarkan Daikokutennya. Kemudian semua tiang dan bebatuan yang berjajar di ruangan itu jatuh menimpa Kashin Koji. Daikokuten merupakan jutsu yang membuat Otsutsuki Ishiki bisa menyimpan apa yang diserapnya. Dan di sana Kashin Koji sudah terlihat tidak berdaya, tangan kirinya rusak, dan tulang rusuknya sudah hancur, kakinya pun mati rasa karena tertimpa jutsu dari Otsutsuki Ishiki. Lantas Otsutsuki Ishiki mengatakan bahwa, dengan keahlianmu, kau seharusnya bisa tahu di pertukaran pertama bahwa kau hanya akan mati sia-sia jika melawanku. Dan bahkan kau tidak mau mengakui pengkhianatan Amado. Dan itu sungguh mengejutkan, dan merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya. Tapi itu artinya, ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai seorang shinobi. Mungkin kalian semua mengambil kelemahan manusia itu. Dan artinya kau dan aku sama-sama telah dikalahkan oleh kelicikan rubah itu. Ishiki berniat membunuh Amado nanti. Tapi sebelum itu, dia ingin mendengarkan kata-kata terakhir dari mulut Kashin Koji sebagai pesan untuk disampaikan kepada mantan kawan. Kashin Koji pun sembari membisikkan sesuatu. Tapi sepertinya bukan sebuah pesan terakhir, dan dia mengatakan Kuchiyose no Jutsu. Akhirnya segel pemanggil pun memindahkan Kashin Koji ke tempat yang jauh. Tapi di sana Otsutsuki Ishiki hanya melihatnya tanpa bergerak sedikit pun. Dan dia tidak punya banyak waktu untuk mengurus orang seperti Kashin Koji. Dan Otsutsuki Ishiki pun pergi mencari di mana Kawaki berada. Itulah tadi pembahasan Uzumaki Boruto episode yang ke-214 part yang kedua yang sempat admin sampaikan. Jika ada salah kata admin mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. See you next video.